Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dian Mistianti Sugiharti. Di semester genap ini Ibu akan mengampu mata pelajaran ilmu gizi dan keamanan pangan untuk kelas 10 Tata Boga. Kalau di semester ganjil kemarin kalian sudah mendapatkan materi sampai merancang menu seimbang. Nah, di semester genap ini kita akan belajar untuk merancang menu seimbang berdasarkan fase kehidupan. Yang pertama ini yaitu menu seimbang untuk bayi dan balita. Nah, sebelum ke materi, bisa kalian lihat di sini sudah Ibu tampilkan 2 berita. Pernah nggak kalian mendengar berita ini? Berita tentang dua-duanya ini berita tentang bayi yang diberi makan nasi oleh keluarganya. Bahkan yang satu itu sampai meninggal dunia. Nah, kenapa bayi kok dikasih nasi bisa fatal akibatnya? Karena bayi itu sistem pencernaannya belum sempurna, jadi belum bisa mencerna makanan yang bertekstur padat. Nah, itu dia. Jadi butuh teori, butuh ilmunya tentang bagaimana kita harus menyusun makanan yang seimbang, yang aman untuk dikonsumsi oleh bayi dan balita. Selaras dengan tujuan pembelajaran dari materi pada bab ini, yaitu diharapkan kalian bisa mengetahui fungsi, kriteria, pola makan, serta bisa merancang menu seimbang untuk bayi dan balita. Sekarang, kenapa sih bayi dan balita itu harus memerlukan makanan yang khusus? Karena yang tadi Ibu bilang bahwa yang pertama, perkembangan fisik bayi dan balita itu belum mencapai tahap yang sempurna. Jadi masih belum bisa mencerna makanan-makanan yang teksturnya padat atau kental, ya. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tapi juga oleh makanan yang dimakannya. Kenapa? Karena kecerdasan, ketangkasan, dan kemampuan sosialnya sangat dipengaruhi oleh makanannya. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah Golden Age, itu adalah istilah yang terjadi di fase kehidupan bayi dan balita. Golden Age itu sendiri artinya adalah usia keemasan, di mana pertumbuhan badan, perkembangan otak itu berlangsung sangat pesat. Jadi kalau misalnya ketika balitanya gizinya tercukupi, itu insya Allah ke depannya dia akan pertumbuhannya itu akan sempurna dan perkembangan otaknya pun akan bagus gitu. Jadi anaknya akan tumbuh cerdas dan tumbuh sehat, ya. Berbeda dengan bayi dan balita yang tidak diberi asupan yang sesuai dengan masa pertumbuhannya, tidak jadi dikasihnya makanan itu yang asal-asalan. Nah, itu nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan tidak sempurna. Nah, sebelum masuk ke pola makan, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan bayi dan balita itu apa. Nah, bayi itu adalah anak usia 0 sampai 1 tahun. Jadi anak yang baru lahir sampai 1 tahun itu disebutnya dengan bayi. Sedangkan balita itu adalah bayi di bawah 5 tahun, yaitu anak yang usianya 1 sampai 5 tahun. Nah, khusus untuk bayi, karena
sistem pencernaannya masih kecil, masih belum sempurna, itu dari usia 0 sampai 6 bulan ada yang namanya gerakan ASI eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI eksklusif saja sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ke atas itu baru diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, kenapa harus diberikan menu seimbang untuk bayi dan balita? Karena menu seimbang tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan asupan energi dan zat gizi. Selain itu, bisa sebagai alat untuk memantau berat badan dengan mengatur bahan makanan yang dikonsumsi oleh bayi dan balita sesuai dengan pertumbuhan. Kriterianya apa saja? Yang pertama, menu seimbang untuk bayi dan balita itu harus kaya akan makronutrien dan mikronutrien. Nah, kalian sudah belajar kan ya di semester ganjil kemarin apa yang disebut dengan makronutrien atau zat gizi makro dan mikronutrien. Selain itu, untuk membuat menu seimbang itu bahan-bahan yang digunakannya harus bersih dan aman, mudah dimakan dan disukai oleh anak-anak. Selain itu juga bahan makanannya harus tersedia dan terjangkau serta mudah disiapkan. Nah, bisa dilihat di tabel pola makan seimbang bayi dan balita. Jadi, bayi itu tidak langsung dikasih makan makanan biasa yang seperti kita makan, nasi misalnya, terus rendang, daun singkong ya, tidak seperti itu. Ada tahapannya dilihat dari umur 0 bulan sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI, tidak diberikan makanan lain walaupun itu hanya air mineral ya. Kebutuhan energinya juga beragam, bisa dilihat di tabel mulai dari 300-500 kalori. Mulai usia 6 sampai 9 bulan baru dikenalkan makanan cair, tidak langsung ke makanan padat. Dari 9 sampai 12 bulan makanan lembek yang disaring. 12 sampai 18 bulan makanan lembek. 18 sampai 24 bulan itu makanan lunak. Nah, setelah di atas 2 tahun itu baru bisa diberikan makanan biasa. Tapi walaupun bisa diberikan makanan biasa, bukan berarti bisa diberikan makanan yang teksturnya keras. Tetap saja harus yang lunak atau yang lembek. Syarat menyusun menu seimbang. Yang pertama, sesuaikan dengan prinsip pedoman gizi seimbang. Tadi, terdiri dari zat gizi makro dan mikro. Setelah itu, harus mengetahui juga kebutuhan gizi anak balita itu berapa kalori dalam sehari, sesuai dengan berat badannya. Dan selain itu juga, makanannya itu terdiri dari makanan kesenangan, bervariasi dalam jenis dan hidangan, rasa, bentuk, dan warna. Jadi jangan berikan hanya misalnya bubur. Kalau kalian pagi-pagi ke tukang bubur, itu suka ada ibu-ibu yang beli bubur polos. Jadi hanya bubur nasinya saja, nanti untuk disuapi ke anaknya masih kecil. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Tetap saja walaupun beli bubur dan walaupun untuk anak kecil, harus buburnya itu ditambahkan dengan lauk pauk lainnya, karena balita itu kan tadi tidak hanya membutuhkan kalori dari karbohidrat, tapi membutuhkan zat gizi lainnya juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu dia ya, salah satu kenapa harus bervariasi dalam jenis hidangan, rasa, bentuk, dan warna. Selanjutnya, faktor dalam menyusun menu seimbang. Yang pertama, dalam menyusun menu seimbang itu
harus mengandung zat gizi yang seimbang dan lengkap, terutama sumber protein. Kenapa sumber protein itu diutamakan? Karena protein merupakan salah satu sumber zat pembangun. Jadi protein itu adalah zat gizi yang membangun sel-sel dalam tubuh, yang mengganti sel-sel yang rusak, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, tidak menggunakan bumbu yang tajam dan merangsang. Contohnya, bumbu yang terlalu asin, yang terlalu pedas, yang terlalu asam itu tidak diperbolehkan. Frekuensi pemberiannya 3-4 kali diselingi makanan kecil, menggunakan bahan makanan yang bervariasi dan beragam. Warna, rasa, dan tekstur makanan bervariasi dan menarik selera anak kecil. Memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dari sayur dan buah biasanya, serta porsi makan kecil dan bentuknya lucu. Nah, ini contoh pengaturan waktu pola makannya, mulai dari sarapan, ada selingan pagi dan dapat ditambahkan oleh susu. Ada juga makan siang, selingan sore, makan malam, dan sebelum tidur diberikan segelas susu. Contoh penyajian makanan bayi, tadi disebutkan ada makanan cair. Contohnya adalah sari buah, sari kacang hijau. Untuk makanan lunak sekali atau sangat lunak, atau bubur saring, biasanya itu bubur pisang, bubur sumsum, bubur biskuit. Sedangkan makanan lunak itu contohnya bubur dengan aneka rasa dan bahan makanan, atau bisa juga nasi tim yang di blender. Makanan semi biasa, nah biasanya sudah bertekstur padat. Nasi tim ayam, nasi tim ati, nasi tim wortel, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan biasa itu nasi lunak ditambah lauk pauk yang cukup lunak juga. Jangan, kalau bisa hindari dulu yang digoreng, yang dibakar, itu dihindari dulu. Nah, ini contohnya salah satu menu untuk balita dengan 1500 kalori. Bisa kalian lihat di sini. Nah, sekarang bagaimana merancang menu seimbang untuk bayi dan balita? Yang pertama, harus menghitung dulu kebutuhan zat gizinya. Setelah setelah dihitung kebutuhan zat gizi dalam sehari, kemudian menentukan menu yang akan dibuat. Kita akan membuat menu apa? Setelah itu masing-masing bahan makanan nanti dihitung kandungan zat gizinya berdasarkan DKBM. Kalau sudah selesai, baru membuat menu makanan dari bahan yang telah diukur, diolah dengan cara yang tepat dan disajikan dalam wadah hidangan yang menarik. Kenapa harus menarik? Karena biasanya anak kecil suka pilih-pilih makanan. Kalau hidangannya menarik, biasanya apapun itu akan dicoba. Ini contoh perhitungan kebutuhan energi. Pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan energi seharinya berapa dengan rumus berat badan ideal dibagi berat badan anak dikali kecukupan energi. Ini kecukupan energi dan berat badan ideal itu bisa dilihat di tabel AKG atau angka kecukupan gizi. Setelah itu, ditentukan kebutuhan kalorinya 50-55% dari total karbohidrat. Jadi, dalam sehari itu nanti dibagi berapa kali makan. Setelah itu baru dihitung kebutuhan karbohidratnya berapa, kebutuhan proteinnya berapa, dan kebutuhan zat gizi lainnya berapa. Acuannya ada di AKG atau angka kecukupan gizi. Kriteria evaluasi menu untuk bayi dan balita. Jadi, menu seimbang untuk bayi dan balita itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama, ukuran porsinya sesuai daya terima makanan bayi dan balita. Jadi jangan samakan porsi bayi dan balita dengan porsi nasi padang. Itu akan sangat berbeda, ya. Berapa gram? Biasanya hanya 150 gram per hari. Jadi per kali makannya itu untuk nasi ya contohnya. Per kali makannya itu hanya 50 gram atau setengah mangkuk kecil saja.
Selain itu kombinasi makanannya menarik, tidak misalnya nasi dengan telur balado misalnya, dengan setelah telur balado ada wortel tumis, itu warnanya sama-sama oranye kemerahan. Setelah itu ditambah lagi dengan irisan tomat merah lagi. Tidak boleh seperti itu, kombinasi makanannya harus menarik. Rasa makanan sesuai dengan selera bayi dan balita, tapi biasanya untuk empasi pertama itu jangan dulu ditambahkan seasoning atau bumbu. Jadi kalau kalian membuat nasi tim ati ayam, ya udah aja beras, ati ayam, kaldu, udah ditim. Jangan ditambahkan garam, apalagi penyedap, apalagi pecin ya, jangan. Selain itu, tekstur makanan cukup lunak untuk dikonsumsi bayi dan balita. Ini penting sekali bahwa bayi dan balita itu belum punya gigi yang lengkap seperti kita, pencernaannya belum sempurna seperti kita, jadi harus diberikan makanan yang lunak. Bahan makanan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan gizi. Betul, tadi sesuai dengan pedoman gizi. Bagaimana? Yaitu tadi harus terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Nah, ini salah satu contoh bentuk menu yang disajikan untuk balita. Nah, ini isinya ada apa? Itu isinya kue-kue ya. Ada yang sebelah kiri itu ada sandwich yang dibentuk dengan bunga, di atasnya diletakkan kejunya juga 2 warna, lalu buahnya dikupas, dipotong sedemikian mungkin dan ditata sedemikian mungkin. Nah, ini contoh lainnya. Jadi harus menarik. Karena apa? Karena yang namanya balita, yang namanya bayi itu butuh sesuatu yang menarik perhatian agar mereka mau mencoba. Nah, ini lucu ya, spagetinya dijadikan sangkar burung dan baksonya itu dibuat sebagai burung, anak burungnya. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Makanannya beragam, betul beragam. Bisa kita lihat ada nasi, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada sayuran, ada buah juga. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Yang ingin bertanya silahkan bisa di WhatsApp grup atau bisa juga di japri ke ibu, boleh bertanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan tetap menjaga kesehatan ya. Pesan ibu, selalu jaga kesehatan, jangan lupa tidur teratur, pola makan teratur dan juga seimbang, dan jangan lupa minum. Jangan sampai tubuh kita dehidrasi karena kekurangan cairan. Oke, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita yang pertama di semester genap ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.